Saudara-saudara sekalian, tips Nabi SAW senantiasa sehat diungkapkan dalam sebuah buku. Kenapa Nabi SAW senantiasa sehat? Ini karya Abbas Hasan, bahwa baginda konsisten melakukan amalan-amalan berikut. Yang pertama, bangun sebelum subuh dan melakukan sholat tahajud. Coba bayangkan, Rasulullah SAW dia bangun sebelum subuh, tujuannya untuk beribadah, yakni sholat tahajud, ya, sholat tahajud. Dan bangun tidur, tambahan pula, jangan lupa baca doa. Bertenang dulu, kemudian minum 1 gelas air, atau paling tidak setengah gelas air. Jangan lupa baca doa juga. Kalau boleh baca Bismillah 4. Kalau boleh setiap kali kita mau minum, sama ada minum air putih ataupun minum obat, baca dulu doa Bismillah 4. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilkafi, Bismillahilmuafi, Bismillahilladzi la yudurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah 4. Ta'afal lah Ustaz. Oke, kalau ta'afal baca selawat. Selawat apa? Selawat yang ringkas pun jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan baca bismillah, minum, insya Allah sehat. Setelah itu baru mandi. Mandi setelah bangun tidur sebelum mendirikan sholat tahajud. Itu menunjang kesehatan. Tak usah terlalu lama dalam bilik air, karena kita mau menggunakan waktu untuk sholat tahajud kan. Kalau mandi, siram dulu kaki, ya, baru badannya. Jangan langsung disiram ke kepalanya, boleh mendatangkan penyakit. Nah, saya ulang kembali, terutama sekali bagi jemaah yang sudah umur, mandi jangan langsung siram badan, apalagi kepala, amat berbahaya, yakni siram kaki dulu. Apa saja mandi. Nah, setelah itu baru kita siram badan, sabun dan seterusnya. Nah, insya Allah sehat. Kemudian yang kedua, tidak pernah makan banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan berhenti sebelum kenyang. Berbeda dengan umatnya. Kalau umatnya walaupun dah kenyang masih nak makan juga. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini penting menjaga makan, karena makan itulah yang menyebabkan kita tidak sehat. Tanpa diundang datanglah penyakit. Baik, yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berjalan kaki dan bersenam. Dalam riwayat, Rasulullah daripada kota, yakni daripada Masjid Nabawi itu pergi ke Kuba jalan kaki. Memang konsistennya baginda pergi ke Kuba pada hari Sabtu. Maka kalau jamaah pergi haji, pergi umrah, kebetulan hari Sabtu di sana, utamakan pergi ke Kuba hari Sabtu. Memang baginda pergi hari Sabtu. Tapi tak semestinya jemaah pergi hari Sabtu, boleh hari apa saja. Tengoklah berapa hari di Madinah, kebetulan hari apa. Cuma Nabi SAW pergi ke Kuba setiap Sabtu. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik kendaraan. Saya paham tak ini? Mudah-mudahan pahamlah. Dan itu mana Nabi itu banyak jalan kaki. Jadi kalau jemaah mau sehat, banyak jalan kaki, insya Allah sehat. Kalau kita tak bisa jalan, ya exercise, senaman, olahraga,
penting itu. Yang kemarin saya terangkan jemaah, tahan napas, bergerak itu penting. Artinya jangan mengharapkan kita ini sehat tanpa ada usaha. Ya, minum obat pun penting. Kalau ada penyakit kronis dan sebagainya, jangan malas minum obat, tapi kena baca bismillah. Makan dengan tangan kanan, Bu ya. Jangan biasakan kita makan minum apapun makanan, jangan disuap dengan tangan kiri. Kemudian sabar dan tidak pemarah. Nah, ini pun boleh mendatangkan penyakit. Kalau orang itu asik marah saja, itu lekas tua, stres. Jangan berpikiran negatif, kita harus optimis, ya. Selalu bersikap optimis, insya Allah sehat. Dan jangan dendam. Banyak orang dendam ini lekas tua, dan boleh datang penyakit, tak boleh hilang-hilang. Ingat saja sesuatu yang tak baik, itu boleh mendatangkan penyakit. Bapak dan sekalian, kita harus ikut tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jangan suka marah-marah, tapi marah pun kadang-kadang diperlukan, bukan langsung tak boleh marah. Artinya apa? Kalau perlu marah, tapi jangan melampau. Seperti contohnya anaknya tak mau bangun sholat subuh, anaknya misalnya lambat bangun ataupun belum sholat, berkali-kali dah ingatkan tetap juga tak sholat, kuatkan suara sedikit. Bukan langsung tak boleh marah, boleh marah, tapi jangan melampau. Lihat situasinya, ya Bu ya. Ibu-ibu pun jangan suka tengking-tengking suami, Bu ya. Sebab apa? Istri itu penting memakan peranan dalam rumah tangga. Jangan mudah marah anak, marah suaminya. Suami baru balik belum makan dah dimarahin. Kenapa lah abang lambat? Pergi mana? Cemburu pula, ya Bu ya. Bu, ingat tak? Jangan menimbulkan problem, ya, bertenang. Baru rumah tangganya aman, sejahtera, bahagia. Bapak mau membawa istrinya ke surga, betul Pak? Ya, betul Bu. Jadi kalau marah-marah macam mana mau dibawa ke surga? Ya, jadi bapak pun jangan suka marah-marah banget sama istrinya ya. Lihat keadaannya, bertenang saja, insya Allah berkah rumah tangganya dan tak mudah datang penyakit. Bapak dan sekalian, hukumnya berdosa seorang istri suka tengkeng-tengkeng suami, walaupun suaminya ada kesilapan sedikit, misalnya tak usah tengkeng-tengkeng lah, apalagi keluar perkataan-perkataan yang tak baik, ya Bu ya. Nasihatkan boleh, ingatkan boleh, tapi jangan sampai keluar dalam mulutnya binatang-binatang kepada keluarga, kepada sahabat, kepada siapa saja, tak boleh, ya. Ya, Bapak paham kan? Insyaallah. Itulah yang terakhir sekali, Rasulullah SAW tidak pernah iri hati. Orang iri hati ini lekas tua juga dan datang penyakit. Tak senang kepada orang senang, ada jirannya ke, ipar duainya ke, saudara marahnya ke, atau siapa saja, katalah ada kemampuan beli kereta baru. Aneh, yang beli kereta dia dapat tidur nyenyak, dia tak dapat tidur. Kenapa? Dia pikir beli baru second hand ataupun apa, beli ambil loan ke, beli cash money, sibuklah pikirkan dia. Ya, sampai malam-malam cakap jiran dan auzubillahi min dzalik. Ya, ini bukan tabiat orang yang beriman. Orang yang beriman tidak boleh berpikir seperti itu. Tidak boleh iri hati. Siapa yang iri hati bermakna dia ikut campur dalam urusan Allah. Ya, Allah Ta'ala semuanya. Bapak dan Saudara. Tapi insyaallah kalau kita belajar agama, insyaallah, maka jemaah saya harap konsisten datang belajar. Saya siap untuk membimbingnya. Sebab apa? Al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Orang yang mengajar dengan orang yang belajar syarikat dalam kebaikan, yakni kongsi dalam kebaikan. Ya,
Yakni orang yang mengajar dengan orang yang belajar sama-sama dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina wa ta'lamu hajatina fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma farjal ham kashifal gham mujib da'watil mutarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tunina biha an rahmati man siwaka ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.